Ya, selamat berjumpa dalam program Q&A, acara talk show KIB malam hari ini berubah menjadi acara tanya jawab dan saya didampingi oleh Pak Erik Kristianto, Gembala dari GBI PPL Bandung. Selamat malam Pak Erik. Selamat malam Pak Jarot. Ya, ini saya Malam todong saudara Bu Krisna juga. Iya, saya todong dengan pertanyaan mendadak, saya akan bacakan, nanti Bapak jawab, saya tambahi. Pertanyaannya berikut. Orang tua saya selalu berkata bahwa jodoh yang bukan dari Tuhan akan dipisahkan nantinya oleh Tuhan. Jadi ini orangnya sudah punya pacar. Saya sudah punya pacar, tapi orang tua saya nggak setuju dan selalu berkata jodohmu itu bukan dari Tuhan. Dan kalau bukan dari Tuhan, nanti akan dipisahkan oleh Tuhan. Padahal kami sama-sama bertumbuh di gereja lokal yang sama. Saya punya kakak sudah meninggal, almarhum kakak saya. Itu pun orang tua saya, ibu saya berkata, itu cara Tuhan menceraikan, memisahkan seperti itu. Sampai kakaknya dipanggil Tuhan karena dia menikah dengan orang yang bukan jodoh dari Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi kepahitan orang tua yang tidak bahagia dalam pernikahannya dan selalu berkata kepada anaknya, pacarnya bukan dari Tuhan, pacarnya bukan dari Tuhan. Ortu menganggap kami ini menikah hanya karena nafsu saja. Jadi susah sekali untuk menjelaskan kepada orang tua yang punya pandangan seperti itu. Oke, silakan Pak Erik. Ya, jadi ini kasusnya ternyata belum menikah ya Pak ya? Belum, Baru pacaran ya? Ya. Ya. Ya, jadi kalau menurut saya, salah satu syarat pernikahan itu harus dapat restu dari orang tua memang. Ya. Karena kenapa? Karena yang pertama, saya juga percaya bahwa orang tua salah satu alat atau sarana atau seseorang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan apakah benar ini pasangan yang terbaik bagi saya. Karena ada ungkapan cinta itu buta, Pak. Biasanya kalau udah cinta, ya, udah suka, apapun kelihatan baik. Ya, bahkan saya juga menjumpai ada orang-orang yang mereka waktu belum menikah udah tahu ada satu hal yang sangat bahaya sekali dari calon pasangannya, yang harusnya kalau dia udah tahu harusnya dia nggak akan terima orang ini jadi pasangannya dia atau menikah dengan dia. Tapi toh kenyataannya, meskipun ada hal-hal yang sudah diketahui yang harusnya sesuatu yang sangat esensi dan itu tidak baik, tapi tetap akhirnya masuk dalam pernikahan. Gitu. Nah, biasanya seseorang yang sedang jatuh cinta itu hanya emosi, hanya keinginan, ya, bahkan mungkin bisa juga hawa nafsu seperti yang itu yang dikatakan tadi. Karena itu buat saya pribadi penting sebelum kita menikah, salah satu hal yang harus kita dapatkan adalah restu dari orang tua. Ya, saya sendiri dulu dengan istri sebelum menikah, Pak, calon mertua saya juga kurang menyetujui saya menikah dengan istri saya awalnya, gitu. Ya, dan kami sudah sepakat, kami komitmen kalau orang tua belum setuju, kita nggak akan menikah, gitu. Nah, karena itu apa yang saya lakukan waktu itu bersama dengan istri, kami doakan lebih dulu orang tua, ya, supaya ya kalau memang ini benar dari Tuhan, orang tua pasti akan menyetujuinya. Ya, lebih-lebih waktu itu waktu saya belum menikah dengan istri saya, waktu kami masih membangun hubungan, istri saya itu udah full timer lebih dulu daripada saya. Kami udah sama-sama melayani, saya udah melayani, bahkan istri udah full timer gitu. Karena itu kami tahu apa yang harus dilakukan. Ya, ini hanya kami bisa mengandalkan Tuhan. Karena itu hal yang paling utama adalah kita berdoa. Karena saya percaya kalau misalnya ini kehendak Tuhan dan baik buat saya, Tuhan sanggup kok merubah orang tua kita. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tadi saya katakan bahwa awalnya papa, mama mertua saya, bahkan saudara-saudara istri saya, kakak
kakak adiknya juga, ya waktu itu memang saya sedang dalam pekerjaan, ya baru merintis Pak, begitu. Karena itu mereka kan orang tuanya istri saya kan berharapnya anaknya dapat suami yang sudah mapan gitu ya, yang sudah berhasil lah gitu ya. Nah, tetapi waktu kami komitmen untuk menunggu restu dari orang tua, setelah orang tua merestui kami menikah, ya puji Tuhan hari ini saya di mata mertua saya sangat baik. Bahkan saudara-saudara istri saya kalau mereka mau kasih tahu papa, mama waktu masih ada jadi sekarang mama mertua sudah almarhum, yang masih ada sekarang papa mertua saya. Dan kalau saudara-saudara saya mau kasih tahu papa mertua atau dulu mama, mereka selalu minta tolong saya untuk ngomong kepada papa terutama. Ya karena ya papa mertua dekat sekali dengan saya Pak gitu. Ya, cukup dekat. Jadi awalnya dulu kurang setuju tapi sekarang ya puji Tuhan hubungan kami baik. Saya sangat disayang sama mertua saya gitu. Kenapa? Karena yaitu Pak komitmen untuk menghargai mereka. Jadi kami tidak akan menikah sebelum orang tua setuju. Dan ini penting kenapa? Karena kalau orang tua belum setuju kita sudah memaksa, nanti pasti akan melukai perasaan orang tua. Orang tua pasti akan merasa tidak dihormati, ya dan itu akan berdampak sampai nanti ke dalam pernikahan. Dan juga di dalam 10 perintah Allah Pak ya, Keluaran 20 ayat 12 itu disebutkan hormatilah orang tuamu. Ya, supaya panjang umurmu, ya. Bahkan dikatakan di Efesus 6 ayat 3 bukannya sekedar panjang umurmu tapi supaya baik keadaan. Artinya kenapa Kak saya dan istri saya waktu itu kami sangat menunggu restu dari orang tua karena kami juga memperhatikan firman itu Pak. Sebagai bentuk penghormatan kami, jangan sampai kami hanya terburu-buru dalam pernikahan, ya kami melupakan untuk menghargai orang tua kami. Sehingga jangan sampai nanti dalam kehidupan pernikahan kami nggak ada berkat Tuhan. Itu komitmen kami. Begitu. Nah, karena itu sekali lagi, kalau orang tua belum setuju, satu hal yang harus kita lakukan adalah yang utama harus berdoa. Ya, saya waktu itu saya dan calon istri saya waktu itu kami sepakat berdoa bersama-sama minta anugerah supaya calon papa mama mertua saya dilembutkan hatinya. Yang kedua yang harus kita lakukan Pak, tunjukkan kasih kepada orang tua kita. Ya. Pasangan tunjukkan kasih kepada calon mertua, ya. Apalagi kalau tadi dikatakan bahwa orang tua dari orang tuanya itu kan pernikahannya kurang bahagia. Ya. Nah, tunjukkanlah kasih kepada orang tua bersama-sama dengan calon pasangan. Gitu. Ya, dan ini juga akan merubah paradigma bahwa mereka akan menikah bukan hanya sekedar didorong oleh hawa nafsu, tapi memang mereka benar-benar saling mengasihi, sehingga sebagai bukti mereka saling mengasihi, mereka juga mengasihi orang tuanya atau calon mertuanya. Gitu. Nah, kalau mengasihi orang tua, tunjukkanlah itu dengan perbuatan, bukan hanya dengan sekedar kata-kata. Ya, dan tunjukkanlah kasih yang nyata. Menurut saya seperti itu contoh. Ya, kalau misalnya kita tahu kesukaan orang tua kita, ya kalau datang ke rumah sering-seringlah membawakan sesuatu buat orang tua. Ya, juga buat anak-anak kalau memang mengasihi orang tua, tunjukkanlah dengan memberikan kepada mereka uang, pemberian uang. Ini saya tekankan, Pak. Saya kalau melayani bimbingan pranikah, saya selalu tekankan kepada calon pengantin, calon mempelai, mereka akan menikah bahwa kalau kamu memang mengasihi orang tua kamu, salah satu cara mengasihi adalah kalau kamu sudah punya penghasilan, kamu harus sering-sering memberikan pemberian uang itu. Ya, jadi pemberian bukan hanya dalam bentuk barang, makanan, tapi juga harus benar-benar dalam bentuk uang. Terutama kalau orang tua kita sudah tidak bisa bekerja dengan giat lagi, ya itu kita wajib harus menopang mereka, itu karena masalah usia. Ya kadang-kadang begini,
ada orang tua yang memang secara ekonomi harus ditopang. Nah, kalau itu harus ditopang, ya itu tanggung jawab anak-anak, gitu, ya. Dan saya selalu tekankan mereka harus bertanggung jawab. Mereka harus berapapun yang mereka semampu mereka, sebisa mereka harus memberikan pemberian kepada orang tua. Tetapi kalau orang tuanya dalam ekonomi mampu, ya bukan mereka nggak perlu ditopang dalam keuangan, gunakanlah saat-saat tertentu untuk menunjukkan perhatian. Ya, dalam keluarga saya, Pak, orang tua saya secara ekonomi harus ditopang. Karena itu saya dan istri sepakat setiap bulan kami harus transfer kepada orang tua berapa besar. Tetapi orang tua istri saya nggak perlu ditopang dalam ekonomi. Nah, bagaimana kami menunjukkan kasih? Selain kami memberikan makanan, beliin apa, kami juga begini, Pak, gunakan saat-saat tertentu untuk memberikan pemberian uang itu. Misalnya pas Imlek, ya, atau pas Natal dan lain sebagainya, itu kami gunakan untuk menunjukkan kasih, gitu. Nah, ini penting untuk dilakukan, ya, bukan nyogok calon mertua, bukan nyogok orang tua, tapi memang begini, Pak, hati yang pahit itu hanya bisa disembuhkan oleh kasih. Karena itu kalau kita tahu orang tua kita pahit, apalagi kehidupannya nggak bahagia dalam pernikahan, maka supaya orang tua kita disembuhkan, dipulihkan, ya, dan sekaligus mereka juga menyayangi kita, kita harus mengasihi mereka radikal dengan kasih Kristus. Dalam 1 Korintus 13 ayat 8 dalam bahasa Indonesia dikatakan kasih nggak berkesudahan. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya disebutkan love never fail. Kasih nggak pernah gagal. Nah, ini penting. Kalau kita menunjukkan kasih kepada orang tua kita, pasti mereka akan berubah seiring waktu. Mungkin perlu waktu, tapi saya pasti orang tua akan berubah. Dengan catatan kalau memang pasangan kita ini jodoh dari Tuhan, Pak. Gitu. Jadi penting sekali untuk kita tetap menghargai orang tua kita karena Tuhan bisa pakai untuk mereka, orang tua kita sebagai filter. Benar nggak sih saya ini hanya karena nafsu, ya kan? Cinta itu buta. Benar nggak sih saya sudah buta gitu kan? Pokoknya hanya kamu gitu kan? Padahal mungkin Tuhan punya kehendak yang lain. Itu bisa terjadi gitu. Karena itu saya sangat menekankan sebaiknya tunggu restu dari orang tua sambil kita mengusahakan supaya orang tua menerima calon pasangan kita. Satu, banyaklah berdoa bersama. Kalau perlu minta dukungan dari rekan-rekan rohani, rekan satu komsel atau gembala atau siapapun, mereka kan tadi kan bertumbuh sama-sama dalam pelayanan di gereja ya. Nah, mungkin minta pembimbing rohani mereka, pimpinan mereka untuk mendukung mereka dalam doa. Supaya kalau memang ini kehendak Tuhan, Tuhan buka jalan. Dan lakukanlah, berikanlah kasih kepada orang tua kita. Saya percaya kalau itu kehendak Tuhan pasti akan pada waktunya orang tua pasti akan setuju sama seperti apa yang saya alami. Pada waktunya calon papa mama mertua saya menerima saya, memperbolehkan anaknya untuk saya nikahi, dan bahkan puji Tuhan hari ini papa yang sekarang masih ada karena mama sudah dipanggil pulang, papa sangat mengasihi saya, ya, dan waktu mama masih ada, mama mertua juga sama, mama sangat percaya dan mengasihi saya. Mungkin itu Pak Jarod yang bisa saya bagikan. Oke, terima kasih Pak Erik. Saya tidak menambahkan, tapi saya akan mengundang Ibu Krisna untuk menambahkan. Jadi kalau dari saya, Pak Erik jawabannya udah cukup. Saya nggak perlu menambahi, tapi Ibu Krisna sebagai sisi psikolog ataupun konselor keluarga, nah mungkin ada sisi yang lain. Oke, silakan Ibu Krisna. Ya, sebetulnya ramuan dari Pak Erik tadi udah cespleng ya. Sudah komplit ya. Udah jamu komplit itu dari sebelum pacaran, doa bersama, tetap mengandalkan restu dari orang tua, sampai tindakan-tindakan kasih yang mewarnai. Dan memang kalau kita melakukan sungguh dari awal melibatkan Tuhan, hati jiwa kita dipenuhi dengan kasih, memang luar biasa. Akhirnya semua indah pada waktunya, yang tadinya nggak disetujui, sekarang jadi mantu idaman. Ya, luar biasa. Tapi begini, menurut saya sih memang tadi kan kalimatnya, gimana nih kalau orang tua selalu nyalahin, maksudnya selalu mengatakan nanti kamu akan pisah loh. Kalau jodoh bukan dari Tuhan, pasti Tuhan akan memisahkan. Kita harus paham, prinsipnya Tuhan itu nggak pernah memisahkan. Tuhan itu nggak pernah memisahkan pernikahan kita. Walaupun tadi kakaknya juga nomor 2, ketika kakaknya meninggal, mamanya juga ngomong lagi tuh, Tuhan ceraikan kan, Tuhan pisahkan kan, kakakmu meninggal.
Nah, nikah pada nafsu doang misalnya itu ya, atau dikatakan sakarpe dewe bukan dari Tuhan misalnya gitu. Padahal tadi dikatakan dari awal sudah jelas saya ini bertumbuh dalam Tuhan. Tapi mama selalu mengatakan jodoh kalau bukan dari Tuhan nanti dipisahkan. Kakak saya meninggal pun dikatakan itu Tuhan yang memisahkan. Sekali lagi Tuhan tidak pernah memisahkan. Prinsipnya Tuhan itu justru menyatukan. Aku membenci perceraian. Berarti yang disukai apa? Kesatuan. Dan prinsip pernikahan kan penyatuan. Jadi kalau memang Anda sekarang yang memberikan pertanyaan ini sedang bergumul seperti Pak Erik tadi, hendak menyatu untuk nanti menikah, resep yang dari Pak Erik tadi silahkan dipakai. Doakan orang tua. Ya, berikan banyak tindakan kasih bersama calon pasangan Anda. Ya. Tadi resepnya sudah cespleng. Ya, karena maaf kata, tidak semua pikiran orang tua juga benar. Ada orang tua yang ngeyel. Kaku, kolot. Tapi kan lebih mudah mengubah diri kita daripada mengubah orang tua kita. Dan prinsip menghormati itu firman Tuhan seumur hidup. Nanti kalau sudah menikah kita menghormati, oh iya menghormati. Tapi tidak sepenuhnya untuk misalnya kita bekerja di Bogor, disuruh tinggal terus di Karawaci. Padahal kita beli rumah di Bogor bisa. Ya, mamanya nangis, udah di sini saja. Ya, jangan sampai pisah dari aku. Padahal itu rumahnya juga masih ada kakak, masih ada adik. Padahal kita bisa beli rumah di Bogor, dua-duanya kerja di Bogor. Jadi menghormati seumur hidup, tetapi ketika memang ada hal-hal yang tidak lurus di orang tua kita dengan penuh kasih, mah kami ini kan kerja di Bogor. Artinya tidak sepenuhnya untuk kemudian mutlak kita ikuti kalau pikiran orang tua kita kurang dewasa atau kurang dalam Tuhan. Apa-apa dibilang Tuhan memisahkan, kan itu juga nggak benar. Tapi kita harus menghormati, tetap restu orang tua itu penting, doakan. Berikan tindakan kasih. Tetapi pada dasarnya kita juga punya kehendak yang dewasa, yang rohani juga. Kita dengan penuh cinta ngobrol ke mamahnya. Pasangan menurut mama yang dari Tuhan itu kayak apa sih, Mah? Ini. Lah kalau calon saya di mananya yang kurang, Mah? Nggak apa-apa, Mah, kita ngomong aja calon saya ini. Menurut mama kurangnya di mana? Gini. Kalau tadi misalnya saya dulu belum mapan, Pak Erik kan belum mapan. Orang tua pasti ingin anak perempuannya dapat pasangan yang mapan. Logis dong, gitu ya. Tapi dengan ditunjukkan tindakan kasih, berdoa bersama, pelan-pelan Tuhan juga kasih kita pekerjaan yang luar biasa, mapan, pelayanan yang penuh waktu, dan bisa menjadi contoh teladan, itu berkat Tuhan, sungguh itu berkat Tuhan. Makanya pentingnya kita tetap menghormati orang tua, bicara dari kasih dengan kata-kata yang lembut. Kalau ada orang tua yang keliru pemikirannya, kan kita juga harus luruskan. Ya dong, kita juga harus luruskan, tapi dengan tidak menyalahkan orang tua, menyudutkan, mama itu kalau kuno, pikiran kayak gitu, dibawa-bawa terus, nggak bisa, mak ini zamannya milenial. Orang tua orang ngerti milenial, ya opo. Ya, jadi ya dengan bahasa orang tua pendekatan dipeluk, sentuh, nih mah tak beliin jaket, nih mah tak beliin slayer, nih kedinginan, nih mama suka martabak telur, masih anget, panas dimakan ya, tak buka ini acarnya ya, itulah gampang praktekannya kayak gitu. Tetapi kemudian sebetulnya meluruskan pikiran mama kalau kita sudah banyak tindakan kasih lebih mudah sih. Itu saja di saya. Prinsipnya hormati terus menerus. Tetapi ini ada pikiran orang tua yang nggak benar, ya kita juga dengan penuh cinta kasih perlu wajib meluruskan dengan kelembutan, bukan dengan sok pinter itu ya. Bagaimanapun juga mereka punya otoritas yang lebih tinggi dari kita. Kita menghormati dan kita dibesarkan, tumbuh kembang oleh mereka juga, lebih mengubah diri kita itu lebih mudah daripada mengubah orang tua kita. Gitu Pak Jarod, terima kasih. Oke, terima kasih. Intinya Tuhan itu nggak mungkin gagal. Kalau Anda yakin bahwa itu dari Tuhan, maka percaya nanti orang tua yang berubah. Ada tertulis, jenis ini hanya bisa dengan doa dan puasa. Jadi saya juga punya teman ya yang ditentang sama orang tuanya karena kayak saya Jawa, istri saya Tionghoa, tapi saya tidak mengalami pertentangan seperti teman saya. Saya punya sahabat sampai dulu dia curhat-curhat sama saya gimana karena orang tuanya harga mati, tidak untuk kawin campur gitu. Bahkan sampai untuk supaya anaknya nggak jadi menikah, ini anak ini apa yang jadi teman saya itu yang cowok, tapi yang cewek itu wakil saya di pemuda. Jadi dua-duanya dekat sama saya dan dua-duanya hamba Tuhan lagi.
Akhirnya yang wanita ini oleh orang tuanya dibawa ke Amerika, dipisahkan benua, udah putus loh gitu. Tapi yang teman saya, sahabat saya yang sama-sama Jawa ini dan yakin dari Tuhan, ya mau dipisahkan benua pun tetap kutunggu gitu ya. Itu karena dia yakin dari Tuhan gitu ya, bukan kutunggu jandamu, jangan, kalau sudah menikah ya sudah. Dipisahkan benua menikah udah tinggal gitu ya, tapi kutunggu. Dan akhirnya setahun, 2 tahun, 3 tahun orang tua pihak wanita ini mikir juga nih, anaknya kalau bertambah umur berarti gimana gitu. Tapi tetap ngeyel, orang tuanya tetap berkata tidak gitu. Sampai akhirnya wakil gembala senior melamarkan. Ditolak juga, ditolak. Kami ini gereja besar di mana gembala itu nggak ada waktu ngurusin begini-begini gitu ya. Ada bagian pernikahan, ada gembala rayon, ini wakil gembala gitu. Dan singkat cerita benar sampai gembalanya turun tangan gitu ya. Dan itu memang perjuangan. Dan sekarang menikah, ya menurut saya sih, pengamatan saya sih bahagia. Saya nggak tahu dalamnya gitu ya. Anaknya udah gede-gede dan saya masih sering ketemu dengan yang sahabat saya yang laki-laki, walaupun yang perempuan juga dulu ya saya sebut saya sebutnya bukan sahabat tapi tim pelayanan karena dia wakil saya di Pemuda. Jadi itu juga ditentang habisan oleh orang tuanya, tapi kalau percaya dari Tuhan, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.